Dalam hidup kita selalu harus siap bahwa kita bisa dilukai oleh orang lain, ataupun kita juga bisa melukai orang lain. Karena itu yang namanya pemulihan ataupun pertobatan itu kan proses yang terus menerus di dalam hidup kita sampai nanti kita bertemu muka dengan Kristus sendiri ya. Nah, itu yang harus kita ingat, sehingga mungkin 10 tahun yang lalu saya pulih dari luka misalkan A gitu namanya. Tetapi mungkin 10 tahun kemudian ada proses di mana saya juga mengalami banyak luka misalkan itu. Kan berarti kita harus terus menerus berkembang, bertumbuh lewat satu pemulihan ke pemulihan yang lain, lewat satu kemenangan dari kemenangan yang lain, lewat dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain, from glory to glory. Nah, kabar gembiranya adalah bahwa kita selalu bisa pulih, kita selalu bisa merdeka, kita selalu bisa dibebaskan dari luka-luka itu. Gak semua orang bisa begitu mudah ya mengalami kemerdekaan dari luka-luka dalam hidupnya. Bahkan ada juga orang yang gak menyadari bahwa perilaku yang dia lakukan atau yang kebiasaan-kebiasaan ataupun pola laku dalam hidupnya itu dia tidak sadar, seringkali itu di-driven ataupun digerakkan oleh karena luka-lukanya. Saya lupa tahunnya, tetapi saya pernah melayani sebuah retret, diminta untuk menjadi salah satu narasumber pada waktu itu. Retretnya cukup besar, ya ada sekitar 400 sampai 500 orang ketika itu hadir ya. Nah, dalam salah satu sesi ternyata ada sesi pengakuan dosa. Tapi karena imam yang hadir itu tidak banyak, sedangkan pesertanya begitu banyak, sehingga panitia mencoba untuk kreatif. Pada waktu sesi sakramen pertobatan, lalu juga dibuka sesi konsultasi gitu ya, bagi mereka yang menunggu untuk pengakuan dosa, ataupun bagi mereka yang mungkin belum siap gitu untuk menerima pengakuan dosa. Nah, saya bertemu dengan satu orang perempuan cantik ya, masih muda. Dan pada waktu dia menceritakan sharingnya, yang membuat saya sangat syok adalah dia punya luka, dikecewakan oleh pacarnya ketika dia kuliah, dan dia ingat tanggalnya, dia ingat tahunnya, dia ingat bulannya. Ketika itu dia mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungannya karena nggak siap ya, lagi kuliah, lalu kemudian dia hamil dengan pacarnya, dan pacarnya nggak bisa bertanggung jawab karena dua-duanya juga masih sangat muda dan takut masa depannya juga menjadi hancur gitu, sehingga akhirnya dia ambil keputusan itu. Tapi pada hari kemudian dia melakukan aborsi. Disitulah dia kemudian juga mengetahui bahwa pacarnya itu punya selingkuhan yang lain. Nah, jadi bayangkan ya, si cewek Katolik ini lewat peristiwa itu yang traumatis ya, lalu kemudian dilukai, dihianati pada waktu yang sangat dekat seperti itu. Akhirnya keputusan-keputusan yang dia ambil itu digerakkan oleh lukanya ya, kekecewaannya terhadap laki-laki pada konteks ini ya, pada laki-laki, sehingga akhirnya satu kalimat yang membuat saya sangat sedih ya. Perempuan ini begitu cantik, perempuan ini punya masa depan yang sangat bagus, tapi kemudian dia katakan begini, semenjak peristiwa itu dia bilang, saya nggak bisa bilang enggak kalau ada cowok, dia bilang, ngajakin ML atau making love atau bersetubuh. Bayangkan, dia nggak punya kemampuan untuk say no pada sesuatu yang jelas nggak akan bikin juga dia bahagia, nggak akan bikin juga dia merasa free dari luka-lukanya, nggak akan juga membuat hidupnya menjadi damai. Jadi
nggak bisa membayangkan kalau misalkan siapapun kemudian mengajak dia untuk melakukan persetubuhan, dia nggak punya kemampuan untuk bilang enggak karena luka. Dan hal seperti ini bisa dialami oleh banyak orang dengan peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang berbeda, di mana keputusan kita yang kita buat itu dipengaruhi akibat luka-luka dalam hidup kita. Karena itulah kita membutuhkan kemerdekaan. Karena itulah kita membutuhkan freedom dari luka-luka itu. Asalnya dari mana? Kalau mau dirunut ke belakang, asalnya adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Karena setiap manusia di dalam iman Katolik kita diciptakan untuk kemerdekaan, ya. Karena roh itu adalah kebebasan, kemerdekaan, ya. Tetapi ketika sesuatu membelenggu di dalam hidup kita, itu pasti bukan dari roh Allah. Itu pasti bukan rencana Allah dalam setiap hidup kita. Karena kita ditentukan dan diciptakan menjadi segambar dan secitra dengan Allah, di mana roh Allah adalah kemerdekaan, memberikan kemerdekaan, ya. Tetapi bukan sesuatu yang membelenggu, yang membuat hidup kita begitu terikat oleh sesuatu di dalam kehidupan kita. Kebebasan ataupun kemerdekaan bukan berarti bahwa kita sebagai orang Katolik bisa melakukan segala sesuatu semau kita, makan semau-maunya kita misalkan begitu, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu semau-maunya kita. Itu bukan kebebasan di dalam iman Katolik. Justru ketika kita kehilangan kendali, ketika kita tidak mampu lagi mengendalikan nafsu atau keinginan atau keputusan-keputusan yang gak teratur di dalam hidup kita, sebenarnya kita gak bebas, ya. Ada sesuatu yang membelenggu di dalam hidup kita, seperti cerita yang tadi saya angkat, ya. Ketika seorang Katolik kemudian kehilangan kemampuan untuk berkata tidak pada sesuatu yang memang salah, nah berarti kita membutuhkan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Karena ketika setiap kita mengalami kebebasan yang sejati, itulah tanda kita menjadi gambar dan rupa Allah. Karena Allah pasti memerdekakan, dan kemerdekaan yang daripada Allah itu sungguh-sungguh membawa sukacita dalam hidup kita, membawa kedamaian di dalam hidup kita, membawa kekuatan, membawa power di dalam hidup kita. Tetapi tentu saja bahwa asal muasal luka kita itu bukan hanya karena dosa ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, tetapi juga mungkin karena kita mengalami sesuatu atau pengalaman-pengalaman tertentu di dalam hidup kita, entah ketika di dalam keluarga misalkan, ketika kita masih kecil atau di dalam kandungan. Pokoknya ada, karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan dosa kemudian sudah merusak citra itu, sehingga setiap orang bisa kemudian dilukai akibat daripada dosa, akibat dari ketidakmampuan manusia untuk mengasihi seperti Allah mengasihi. Dan setiap kita akan selalu berjuang untuk itu, sehingga ketika kita tidak mampu mengasihi, ketika itulah kita bisa melukai. Tapi kemudian juga orang mungkin bertanya, ya, ada banyak orang baik di dunia ini, tetapi kenapa masih mengalami hal-hal yang traumatis seperti sharing dari perempuan yang tadi saya sharingkan itu. Atau misalkan kenapa Allah membiarkan kejahatan ada di dunia ini gitu, ya. Padahal Allah itu kan maha kuasa, maha apapun gitu, ya. Dan dia bisa melakukan sesuatu dengan sebegitu sampai nggak terjadi. Misalkan kalau laut aja bisa dia belah, misalkan orang buta bisa dia sembuhkan. Kenapa dia membiarkan hal-hal yang buruk
terjadi dalam kehidupan kita misalkan, atau mungkin yang situasi yang sedang kita alami saat ini. Kenapa sih Allah membiarkan pandemi ini ada pada saat ini sehingga banyak hal-hal kebebasan di dalam hidup kita menjadi dibatasi misalnya ya. Kita harus jaga jarak, kita harus begini atau begitu ya. Kenapa Allah membiarkan itu semua? Santo Agustinus memberikan jawaban yang menurut saya sangat bagus. Beliau berkata begini, Allah membiarkan kejahatan terjadi di dunia ini dengan tujuan hanya untuk menghasilkan kebaikan dari kejahatan itu sendiri. Artinya bahwa kita ingatkan kisah dari Ayub ya, kisahnya Ayub, di mana Ayub mengalami luka yang luar biasa, dari suksesnya luar biasa tiba-tiba dibanting dengan sebegitu kerasnya, dan Allah mengizinkan itu. Nah, kalau kita lihat dari konteks itu, Santo Agustinus mengatakan bahwa kita harus merubah cara kita melihat luka-luka di dalam hidup kita. Karena ketika kita mampu mengubah cara berpikir kita atau mindset kita dengan pertolongan dari Roh Kudus, karena di mana ada Roh Allah disitulah ada kemerdekaan, maka ketika itulah kita akan melihat sesuatu yang sebelumnya kita nggak bisa lihat, ya, sesuatu yang luar biasa. Apa sih hal yang baik dari peristiwa-peristiwa yang nggak baik yang Allah izinkan dalam hidup kita? Kalau secara konteks besarnya adalah, kalau manusia nggak jatuh di dalam dosa, Yesus nggak akan turun ke dunia, mati di atas kayu salib, menderita untuk membayar dosa-dosa kita. Artinya, sekalipun pilihan-pilihan manusia itu jahat, tetapi ada sesuatu yang baik yang dihasilkan, yaitu ketika rahmat Allah bekerja lewat situasi yang jahat itu. Dan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah rahmat Allah yang jauh lebih besar dari peristiwa luka apapun di dalam kehidupan kita. Karena Allah selalu jauh lebih pada kuasa daripada itu. Dan kalau misalkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam diri kita, maka kita selalu membutuhkan rahmat yang jauh lebih besar daripada hal-hal yang buruk itu. Dan setiap kita pernah dilukai, setiap kita mungkin punya pengalaman luka-luka batin, dan pilihan buat kita hanya dua. Apakah saya mau menjadi orang yang terluka, yang kemudian menjadi orang yang membuat luka bagi orang lain? Apakah saya terluka lalu menjadi peluka, ya, melukai orang lain? Atau pilihannya yang kedua, saya adalah orang yang terluka, tetapi saya mau menjadi penyembuh bagi mereka yang terluka, dan itulah Yesus. Bukankah Yesus dilukai? Bukankah Yesus dihianati? Bukankah Yesus ditinggalkan sendirian? Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menjadi penyembuh bagi kita.